jazakumullah khairan katsiran. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin wal mukarramat wal muhtaramat, sahabat sa'adah hudur jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadin khairul anam mu'alliman wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang sangat kita hormati dan selalu kita doakan, kita muliakan guru kita, kiai kita yang alhamdulillah selalu berkenan menghadiri undangan dari fraksi PKS, dari PKS, Akhun Al-Fadil, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahra Al-Hafidh, Hafizahullah, wa yang an'amallahu bituli umr wa Amin. kasih. Amin. Barakallahu. Na'tas bil liqa bikum ya Syekh Al-Fadil. Alhamdulillah. Barakallahu. Yang kita hormati tentu tiada kita, yang kita selalu doakan juga, kita cintai Kiai Haji Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, yang beliau Ketua Majelis Syuro, tapi juga beliau dulu pernah menjadi Menteri Sosial dan pernah menjadi duta atau duta besar Republik Indonesia, yang luar biasa dan berkuasa penuh Saudi Arabia atau untuk Saudi Arabia dan juga untuk Kerajaan Oman waktu itu masih digabung. Dan tadi Prof. Ahmad Zahra menyampaikan tentang syair dari kakek beliau yang luar biasa, yang Luar biasa. juga oleh Dr. Jazil Zuwaini, karena beliau sesungguhnya juga adalah cucu daripada pahlawan nasional, karena nanti Habib Al-Jufri kakek beliau itu diakui, dihargai oleh pemerintah atau diakui pemerintah sebagai pahlawan nasional. Jadi Alhamdulillah. PKS adalah satu partai unik, ya, di Ketua Majelis Syuronya Habib dan cucu dari pahlawan nasional. Jadi kalau masih ada yang mempermasalahkan tentang nasionalismenya PKS ya kebangetan gitu. Dan tentu kepada Akhil Fadil Dr. Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi PKS yang telah memimpin fraksi dengan sangat baik, termasuk juga menghadirkan sunnah hasanah ini Prof. Ini sesungguhnya kegiatan tentang baca musabaqah baca kitab kuning ini adalah sunnah hasanah dari beliau yang mengkreasikan, beliau memutuskan dan menjadi sunnah hasanah. Alhamdulillah diikuti oleh yang lain, sangat bagus. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Prof. Ahmad Zahra tadi, agar ke depan ini dikembangkan gitu ya. Ada klasifikasinya, jadi jangan semuanya kelasnya adalah fatul mu'ayyin gitu ya. Tentu kelas ibtidaiyah, kelas mutawassithah, kelas tsanawiyah, tapi juga mungkin sudah ada yang kelas bacaannya adalah Ihya Ulumuddin, nah, gitu, seperti di tempat yang lain itu. Jadi saya kira usulannya sangat bagus. Adapun tentang usulan beliau untuk lomba khitobah, alhamdulillah Prof, ini sudah dilakukan di fraksi juga. Oh ya? Tapi memang agak meluas karena seperti kemarin misalnya ada, dan sekarang sedang berjalan lomba pidato tentang geografi 4 tokoh nasional. Oh iya betul. Hasyim Asy'ari, tentang Ki Haji Ahmad Dahlan, tentang Bung Karno, dan tentang Panglima. Alhamdulillah, masya Allah. Iya. 5 tokoh. Masya Allah. 5 tokoh ya, ditambah juga dengan Bung Hatta ya. Ini seperti tawarudul khawatir ya Prof ya. Mungkin Masya Allah. Dan mujannadah fama ta'aruf fama talaf fama tanaqaraf talaf. Jadi yang dipikirkan ternyata ya seperti yang dipikirkan oleh Jazuli Juwaini, oleh PKS, dan alhamdulillah semuanya berada kesampaian. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ini adalah ada barokah dan mudah-mudahan akan menguatkan ukhuwah kita. Alhamdulillah. Insyaallah. Baik, saya akan lanjutkan saja apa yang juga telah disampaikan tadi, sekalipun saya agak sedikit mengklarifikasi juga ya. Tadi Jazuli mungkin terlalu semangat gitu. Santri. Sesungguhnya kalau usulan hari santri itu bukan saya mengusulkan. Usulan hari santri itu adalah sebuah dialog yang terjadi di pesantren Babu Salam di Kepanjen di Malang ya Prof ya. Itu dengan Kiai Haji Tariq bin Ziyad ya dan para muridnya. Jadi waktu itu Pak Jokowi kampanye di sana, itu Pilpres tahun 2014. Kemudian beliau entah siapa yang memulai, tapi yang jelas di saat itulah kemudian muncullah pemberitaan tentang Pak Jokowi ini. Kalau saya baca di ini jejak digital ini memang katanya kejam gitu, karena semuanya masih ada semuanya.
Pak Jokowi ini di koran apa namanya di kompas.com malah di malangkompas.com. Pak Jokowi menyampaikan 1 Muharram nih menjadi hari santri nasional, saya sanggupi. Itu wajib diperjuangkan. Ujar Jokowi di Pondok Pesantren Babu Salam, Desa Banjarjo, Malang, Jawa Timur, Jumat hari Kamis tanggal 27 bulan 6 tahun 2014. Dan daripada pesantren Babu Salam bagi Haji Taurik di Indonesia. Jadi memang usulan hari santri itu adalah 1 Muharram. Dan itu oleh Pak Jokowi dinyatakan beliau sanggupi dan beliau wajib memperjuangkannya begitu. Nah, memang kemudian menjadi kok dari 1 Muharram berubah menjadi 22 Oktober. Nah, di sini yang kemudian memang menghadirkan jejak digital lagi sesungguhnya. Di jejak digital itu juga masih terekam dengan sangat bagus di tribunnews.com misalnya. Di sana disampaikan bahwa ada pernyataan saya pada tanggal 25 Oktober tahun 2014. Saya sampaikan di PBNU bahwa saya setuju hari santri tentu saja, wong saya santri, maksud santri nggak setuju hari santri. Saya tidak pernah mengatakan hari santri itu sinting, itu bukan saya yang ngomong. Saya menyampaikan bahwa saya setuju hari santri, tetapi saya usulkan agar janganlah tanggal 1 Muharram, karena itu adalah hari umat Islam sedunia. Dan mayoritas warga dunia itu kan bukan santri, mungkin mereka Muslim tapi bukan santri. Di Indonesia, jumlah santri yang sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Agama tahun 2020 ini, atau 2019-2020, jumlah santri yang mukim di pondok pesantren itu adalah 5 juta santri yang mukim. Tapi kalau dengan yang tidak mukim, termasuk murid madrasah dan lain sebagainya, itu jumlahnya 18 juta santri. Mereka berada di sekitar 28.194 pesantren. Jadi kalau katakanlah kita ambil bahwa jumlah santri yang mukim dan non-mukim itu 5 juta ditambah 18 juta, berarti ada 23 juta. Nah, tentu 23 juta minoritas dibanding dengan penyeluruhan umat Islam yang ada di Indonesia. Ya, maksudnya kemudian akan kita ambil yang mayoritas itu untuk kemudian menjadi miliknya yang minoritas, 1 Muharram itunya. Karena saya usulkan agar jangan ambil 1 Muharram. Karena itu juga nanti akan menghadirkan konflik juga, akan membuat pertentangan di antara umat Islam yang santri dan non-santri terkait dengan 1 Muharram. Jadi saya usulkan adalah agar tanggal 22 Oktober. Itulah hari yang, saya usulkan hari yang kemudian diakui oleh publik sebagai hari yang menghadirkan peran konkret para santri untuk Indonesia, untuk menyelamatkan Indonesia, peran yang mensejarah. Dan itu adalah tanggal 22 Oktober, hari resolusi jihad fisabilillah yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Nah, waktu itu Pak Profesor Said Agil Siraj, Ketua BPNU, menyampaikan dukungan dan setuju, dan ya tentu juga ada pihak yang lain yang mengusulkan, dan jadilah kemudian tanggal 22 Oktober itulah yang ditetapkan oleh Pak Jokowi melalui kepresnya yang dimunculkan pada tahun 2015. Kepres nomor 22 tahun 2015 ditandatangani tanggal 15 bulan Oktober tahun 2015. Kalau usulan saya adalah tanggal 25 Oktober tahun 2014. Jadi saya menyampaikan 22 Oktober itu sejak 1 tahun sebelum ditandatanganinya. 1 tahun kurang 1 minggu sebelum ditandatanganinya Kepres. Begitulah sababul wurud dan sababul nuzul tentang hal ini gitu ya, tentang pastilah sekali lagi pasti banyak yang mengusulkan, tapi yang jelas bahwa pada waktu itu sempat loh ada yang menagih untuk agar Pak Jokowi menjadikan 1 Muharram itu sebagai hari santri. Itu malah ada dari PKB, ada dari TNII, ada juga dari PBNU yang menagih 1 Muharram dijadikan sebagai hari santri. Sampai kemudian dirubah menjadi tanggal 22 Oktober. Jejak digital semuanya masih ada dan memang kejam, tapi itulah faktanya. Tentu kalau saya ingin sampaikan ini bukan untuk apalagi menang-menangan, bukan ya, tapi untuk menegaskan kembali mengapa tanggal 22 Oktober, dan saya kira sangat kreatif dengan judul yang dimintakan untuk kita kaji hari ini tentang meneladani para peran kiai dan santri di dalam mengokohkan NKRI. Karena memang begitu kita merujuk pada tanggal 22 Oktober, itu di situ ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menghadirkan keteladanan yang layak untuk digali, dan terutama oleh para santri dan juga non-santri. Mengapa demikian? Karena dengan tanggal 22 Oktober itu sesungguhnya
di situ ada beragam nilai yang saya kira penting untuk kita ketengahkan. Pertama adalah nilai dan fakta bahwa para kiai, para santri itu begitu cinta dengan Indonesia ini, dan karenanya tidak rela Indonesia itu dijajah kembali oleh Belanda, oleh penjajah Belanda maupun juga oleh penjajah yang lain. Ini diketengahkan agar terkoreksilah apa yang kemudian belakang masih selalu disebutkan bahwa malah ada yang menyebutkan pesantren itu hanya memproduk limbah. Nah, untuk bilang masih ada yang ngomong kayak begitu. Ada yang menyebutkan pesantren itu adalah terorisme, radikalisme, eksklusif, membahayakan NKRI. Duh, padahal justru santri dan pesantren itulah yang dulu dengan resolusi jihadnya menyelamatkan Indonesia dari penjajahan Belanda, dari penjajahan asing Belanda yang mendompleng nikah dan sekutu. Jadi ini menurut saya ini penting untuk digarisbawahi untuk kemudian menghilangkan dua kondisi, Islamofobia, yaitu anti-Islam dengan tadi menuduh bahwa pesantren itu hanya isinya adalah anti-Indonesia, pesantren isinya adalah hanya ekstremisme, terorisme dan lain sebagainya. Ternyata tapi ini juga mengkoreksi mereka yang anti kepada Indonesia, yang saya sebut sebagai Indonesia-fobia, sehingga kemudian memposisikan Indonesia itu tidak ada hubungannya dengan Islam dan umat Islam, tidak ada hubungannya dengan jasa umat Islam, dan karenanya ya sudah nggak usah dipikirkan. Padahal justru pesantren tanggal 22 Oktober itu memberikan bukti tentang tidak ada dan tidak boleh terjadi Islamofobia karena umat Islam mempunyai jasa yang luar biasa bagi Indonesia, termasuk menyelamatkan Indonesia dari penjajahan asing. Dan nomor dua, jangan juga Indonesia-fobia, kalangan pesantren, kalangan santri, kalangan umat, jangan memposisikan Indonesia ini menjadi sesuatu yang lain, kemudian dikafirkan, kemudian ditauhidkan, kemudian dibid'ahkan, bahwa kemudian ada beragam masalah yang barangkali tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh para ulama ketika dahulu mengembangkan resolusi jihad. Ya disitulah adanya amar ma'ruf dan nahi mungkar, disitulah adanya dakwah, disitulah adanya tawasau bil haq, tawasau bis sabr, disitulah adanya kewajiban untuk berdakwah untuk menghadirkan koreksi menjadi yang lebih baik. Jadi bingkainya adalah demikian. Itu satu. Nomor dua, dari peristiwa ini juga memberikan kepada kita satu pemahaman bagaimana kemudian para kiai dan para ulama itu, karena mereka memahami agama Islam dengan amat sangat mendalam dan bahkan menghadirkan syuro, menghadirkan amal jama'i, maka mereka menghadirkan aksi. Aksinya itu adalah tidak rela bila Indonesia dijajah oleh asing. Jadi sangat dipentingkan karenanya bagaimana para kiai dan para santri kita atau para santri kita terutama memahami ilmu agama dengan kokoh dan kuat, dengan sangat mendalam, dan dari pemahaman itu tidak menghadirkan sikap hidup yang anania, yang egoistik, yang menang-menangan, dan karenanya tidak mau syuro, tidak mau bermusyawarah, tidak mau berkomunikasi dengan siapapun, dan kemudian semuanya sendiri mengkafirkan dan atau membid'ahkan. Enggak, para ulama memberikan kepada kita bukti bahwa para santri itu penting betul, mempunyai ilmu yang sangat mendalam, tapi itu kemudian yang buat mereka bisa bermusyawarah. Karenanya berkumpullah para kiai di bawah undangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, berkumpul di Surabaya dan menghadirkan resolusi jihad. Itu luar biasa. Mereka ilmu yang mereka miliki tidak membuat mereka menjadi egoistik, tapi membuat mereka menjadi bermusyawarah. Musyawarahnya menghadirkan resolusi jihad, dan itu mereka hidupi betul. Tapi mari kita lihat, sesungguhnya peristiwa ini tidak berhenti di tanggal 22 Oktober. Karena syuro itu dan dukungan terhadap resolusi jihad berlanjut sampai Kongres Umat Islam yang pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 7 November tahun 1945. 3 hari sebelum peristiwa 10 November. Jadi dari peristiwa resolusi jihad, kemudian para ulama berkumpul lagi di Jogja, menyelenggarakan Kongres Umat Islam yang pertama. Hasilnya ada 2. Pertama adalah mendukung resolusi jihad Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari 22 Oktober tahun 45. Mendukung. Dan harus digarisbawahi dan harus diingatkan bahwa Jogja tentu saja bukan Surabaya. Mayoritas yang ada di Jogja tentu adalah tempatnya Muhammadiyah. Mayoritas yang hadir tentu adalah afiliasinya kepada Muhammadiyah. Jadi saya ingin menyampaikan karenanya kalangan Muhammadiyah atau ulama non-NU mendukung fatwa jihadnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang NU yang dari Surabaya. Ini hanya menandakan sekali lagi bahwa syuro tadi tidak berhenti hanya di Surabaya, tapi berlanjut. Dan para ulama dengan ilmunya yang mendalam tentang agama, tentang bernegara, ulama kita di Jogja, yang mayoritasnya dari kalangan Muhammadiyah, tidak kemudian mengatakan, nah itu kan fatwa NU, bukan fatwanya Muhammadiyah. Dan karenanya saya nggak perlu ikut. Enggak tuh.
ternyata mereka mendukung fatwa Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan kemudian itu dukungan di Kongres Umat Islam yang pertama tanggal 7 November, dan kemudian PB Muhammadiyah, waktu itu masih namanya Pengurus Besar Bestur Muhammadiyah, di bawah pimpinan Ki Bagus Saidikusumo, yang bersama dengan Kiai Haji Wahid Hashim nanti menyepakati ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ganti dari ketuhanan dengan kewajiban itu. Beliau menandatangani yang disebut sebagai amanat jihad. Jadi kalau di NU namanya adalah fatwa jihad atau resolusi jihad, di Muhammadiyah namanya amanat jihad. Itu dikeluarkan tanggal 26 Mei tahun 1946. Jadi surah ini berkelanjutan. Jadi para ulama kita, sekali lagi yang belum saya sebutkan di sini, yang kita teladani dari mereka adalah bahwa mereka ilmu agamanya sangat mendalam. Ilmu agama mereka yang sangat mendalam itu tidak membuat mereka menjadi egoistik, tapi bahkan membuat mereka menjadi berukhuwah, membuat mereka bisa bermusyawarah, bisa membuat keputusan bersama. Keputusannya sangat hebat, yaitu jihad membela Indonesia melawan penjajah asing, dan itu dilaksanakan betul dengan dibentuknya Laskar Sabilillah, Laskar Hizbullah, Laskar Santri, Laskar Kiai, dan lain sebagainya. Dan itu kemudian berkelanjutan, bukan hanya berhenti di Surabaya, berkelanjutan sampai di Jogja dalam Kongres Umat Islam. Dan itu berkelanjutan menjadi amanat jihadnya PB Muhammadiyah pada Mei tahun 46. Menurut saya ini adalah satu nilai yang layak untuk digarisbawahi. Dan ini yang layak untuk kemudian kita jadikan keteladanan. Karena belakangan yang dikoreksikan oleh Prof. Ahmad Zahra, para santri kita juga untuk berukhuwah. Kadang-kadang hanya karena latar belakang pesantren sudah tidak mau ketemu, latar belakang organisasi tidak mau ketemu, apalagi bermusyawarah, lebih suka untuk kemudian diadu domba oleh buzzer RP gitu. Atau kemudian karena sosial media kemudian lebih mudah untuk kemudian saling menstigma gitu. Padahal para kiai kita ini dalam peristiwa 22 Oktober memberikan keteladanan luar biasa. Ilmu agama mereka sangat dalam, karenanya mereka justru bermusyawarah, karena ilmu agama mereka membawa kepada wasyawirhum fil amri wa amrum syura bainahum, dan ma khaba man istasyara, dan Rasulullah memberikan keteladanan tentang bagaimana Quran dan hadis mereka. Ahlus sunnah wal jamaah mereka justru dengan bernama Ahlus sunnah wal jamaah. Wal jamaah itu pasti syura, enggak ada. Wal jamaah itu artinya adalah kemudian anti syura dan kemudian konflik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga menurut saya adalah ilmu mereka, sekali lagi itu ilmu agama mereka yang sangat mendalam, yang kemudian membawa kepada adanya syura, kepada adanya ukhuwah, adanya ta'awun. Itu juga membuat mereka mencintai Indonesia. Nah, mencintai mereka terhadap Indonesia bukan dalam konteks chauvinistik. Red is my country, tapi ya kalau red is my country, kalau ada yang wrong atau ingin membawa kepada wrong, ya harus saya koreksi. Bagaimana Rasulullah pernah menyampaikan unsur akhaka zaliman aw madluman, qalu nansuru madluman ya Rasulullah, fa kaifa nansuru zaliman, qala kufu amdulmihi tansuruhu. Maka Rasulullah yang mengajarkan tentang afdalul jihad, qaul haq amama imamin jair. Jadi ya Indonesia dicintai oleh para ulama kita sehingga sudah muncullah resolusi jihad tadi itu. Tapi ketika kemudian terjadi penyimpangan, para ulama juga yang maju ke depan mengkoreksi. Apa buktinya? Ketika terjadi pemberontakan PKI, dan tadi Prof. Ahmad Zahra sudah menyampaikan korban terbesar kalangan santri, kalangan kiai, pesantren-pesantren, termasuk pesantren saya di Gontor, dikabrik oleh para PKI musuh itu. Apakah mereka kemudian membiarkan Indonesia tetap dijarah oleh PKI? Enggak. Mereka bangkit melawan, apalagi tahun 65. Ketika kemudian terjadi peristiwa di ITI, apakah kemudian para ulama kemudian membiarkan dan kemudian menghadiri komisi yang membawa kepada hal yang tidak disepakati? Tidak juga. Ketika kemudian Indonesia dirubah oleh Belanda menjadi RIS, apakah kemudian para ulama dan kiai membiarkan Indonesia tetap jadi RIS? Enggak juga. Apa buktinya? Kan tampillah seorang santri dari murid daripada Hasan, itu adalah Muhammad Natsir. Beliau waktu itu adalah wakil ketua umum Persis, dan beliau waktu itu adalah ketua fraksi Partai Masyumi yang didirikan oleh Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari, dan beliau menjadi ketua umumnya. Dan tahun 50 itu Masyumi adalah satu-satunya partai Islam yang disepakati oleh NU, oleh Muhammadiyah, oleh Ormas Islam untuk kemudian hanya menampilkan satu partai Islam saja, yaitulah Partai Masyumi. Nah, santri yang adalah Muhammad Nasir yang di bawah Partai Masyumi yang didirikan oleh Ki Haji Hashim Asy'ari sebagai ketua umumnya,
beliaulah yang maju ke depan mengkoreksi penyimpangan ini. Beliau tidak milih PKI, tidak milih DITI, beliau tidak milih RIS, tapi beliau memilih dalam pidatonya pada tanggal 3 April tahun 50 untuk mengembalikan Indonesia menjadi NKRI. Dan jadilah sekarang kita menjadi NKRI. Jadi kalau ada yang teriak NKRI mati tapi mencurigai umat Islam, mencurigai santri dan memojokkan mereka, mencurigai mereka pintar bahasa Arab, bisa hafidz Al-Quran, good looking, tapi menjadi penyebar radikalisme. Ya, ini menurut saya jangan-jangan NKRI-nya masih mu'alaf. Mu'alaf NKRI. Karena nggak paham bahwa NKRI itu justru diselamatkan oleh santri yang good looking, yang pintar bahasa Arab, yang hafal Al-Quran, apakah hafal Al-Quran kamilan atau hafal Al-Qurannya adalah 3 kali surah Qul huwallahu ahad gitu ya. Tapi yang jelas adalah mereka santri. Jadi saya mengatakan bahwa warisan ini penting untuk diketengahkan bahwa santri lah atau para kiai dan para santri yang mengajarkan kepada kita dengan ilmu agama mereka yang sangat luar biasa, membuat mereka berukhuwah, membuat mereka beramal jamaah, membuat mereka bersyura, dan kemudian membuat mereka mencintai Indonesia, mencintai dalam konteks unsur afaqal zaliman wa madluman, qala nansuru madluman, kaifa nansuru zaliman, qala kufu angdul mintan suruh. Tadi kalau red is my country, kalau orang ya kita koreksi supaya kemudian cinta kita ini bukan cinta buta. Di PKS Prof ada ungkapan babi tidak buta aja haram, apalagi babi buta. Jadi kalau sampai cintanya babi buta haramnya 2 kali kata ini jurusnya Kang Sunman kata begitu. Jadi saya ingin mengakhiri dengan 3 prinsip tadi itu menurut saya selain daripada yang telah disampaikan oleh Prof. Ahmad Zahra, Dr. Saleh Al-Jufri maupun juga Dr. Jadid Dua ini ilmu yang mendalam yang buat mereka justru bisa berukhuwah, beramal jamaah dan bertawun, bersyura, dan kemudian buat mereka mencintai Indonesia sampai juga merawat agar Indonesia tidak kemudian dibawa melenceng keluar dari Indonesia. Nah, itu mereka sudah kokohkan, wariskan, dan itulah yang kita lihat kemarin. Mengapa kemudian para ulama kita, NU Muhammadiyah, FPI, MUI, dan orang-orang yang lain menolak RUU HIP, dan bertemulah dengan kami di PKS yang di dalam parlemen yang menolak RUU HIP, dan juga Partai Demokrat. Inilah salah satu bukti bahwa kita melanjutkan perjuangan para ulama dan para kiai di Kongres Umat Islam maupun juga di resolusi jihad maupun juga dalam konteks apa yang disampaikan oleh Muhammad Nasir. Ya, amanat jihad dan nanti yang materi beliau disampaikan tanggal 3 April tahun 50 yang kemudian menghadirkan NKRI. Jadi ketika ada menyimpan, ya kita kembalikan. Mengapa juga kami juga menolak RUU Cipta Kerja, ya santri di PKS menolak RUU Cipta Kerja karena, dan ini ternyata sama dengan sikap dari Muhammadiyah, sikap dari NU, sikap dari MUI, sikap daripada tokoh-tokoh yang begitu banyak gitu ya. Karena sekali lagi ini juga kalau dibiarkan akan membawa Indonesia keluar dari jati diri dan cita-cita kemerdekaan yang mestinya adalah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan suraya Indonesia, ini akan lebih banyak melindungi kepentingan asing. Nah, itu tentu harus kita koreksi. Dan pentingnya untuk terus kita beramal jamaah, syura dan lain sebagainya menjadi amat sangat penting kan, karena upaya untuk memecah belah begitu luar biasa. Dan kalau kemudian para santri, para kiai ini tidak kemudian berorientasi untuk memperdalam ilmunya yang kemudian membuat kita bisa berukhuwah dan bertawun, maka saya khawatirkan yang akan terjadi adalah dengan ilmu yang ada malah kita dipecah belah, karena memang sekarang ini kan terlalu banyak orang dengan mudah melakukan googling gitu Prof ya. Semuanya ada di sana, mau fatwa yang halal ada, yang haram ada, yang wajib ada, yang semuanya ada. Tinggal pilih. Dan itu sangat berbahaya. Karenanya dulu para ulama akan menasihatkan Prof ya, la ta'khudhu al-ilma minas suhufiyin. Suhufiyin aja nggak boleh diambil, apalagi cuma dari Google. Inilah yang sekarang terjadi, gitu ya. Jadi kalau kemudian para kiai kita tidak segera kemudian mengokohkan kebersamaan mereka dalam komitmen besar untuk ilmu agama mereka, membawa mereka berukhuwah, dan berukhuwah mereka membawa kepada kontribusi menyelamatkan Indonesia dan kemudian menghadirkan Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan oleh para kiai kita dalam resolusi jihadnya, amanat jihadnya, maka kita khawatir bila kemudian santri-santri dan kiai-kiai akan datang kemudian tidak mendapatkan warisan yang sebenarnya tentang bagaimana relasi antara Islam, para kiai, para santri dengan Indonesia, dan begitu sebaliknya. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh PKS, yaitu lomba baca kitab kuning ini akan menyegarkan kembali nilai-nilai yang tadi telah diajarkan oleh Prof. Ahmad Zahra dan Dr. Jufri, maupun juga yang sebagian tadi telah saya ingatkan. Barakallahu fikum jami'an, hafizakumullah, wa bil muwaffiq ila aqwamit thoriq wa hadi ila sawa'is sabil wa nasr wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.